있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Aulia Ahmad dengan NIM S1 A122158, kelas D, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi. Baiklah, sebelumnya ada beberapa judul besar yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian hoaks, kedua, jenis-jenis hoaks, ketiga, bagaimana cara membedakan berita hoaks, dan yang keempat adalah apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerima informasi hoaks. Yang pertama yaitu pengertian hoaks. Arti hoaks sendiri adalah kabar, informasi, berita palsu, atau bohong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti hoaks adalah berita bohong. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, arti hoaks juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Kemudian jenis-jenis hoaks. Jenis-jenis hoaks yang banyak beredar yaitu satu, satir atau parodi. Satir atau parodi adalah sebuah konten yang dibuat sengaja oleh seseorang. Jenis konten ini sering digunakan untuk mengolok-olok pihak tertentu. Selain itu, konten satir ini juga sebagai suatu bentuk kritik. Kritik yang disampaikan bisa dalam hubungan personal, kelompok dalam kelompok, maupun untuk mengkritik hal-hal yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua yaitu misleading content atau konten menyesatkan. Misleading content atau konten yang menyesatkan juga kerap dibuat secara sengaja. Konten-konten jenis ini dibuat untuk menjelek-jelekan seseorang atau sesuatu. Hal-hal yang diangkat dalam konten tersebut juga dapat menyangkut satu orang maupun banyak orang. Konten-konten jenis ini dibuat untuk menggiring opini masyarakat. Yang ketiga yaitu imposter content atau konten tiruan. Imposter konten adalah konten tiruan. Informasi yang ada di konten-konten jenis ini biasanya diambil dari informasi yang benar. Contohnya seperti mengutip pernyataan tokoh yang terkenal atau berpengaruh. Konten jenis ini tidak hanya dibuat untuk pribadi. Banyak konten-konten jenis ini yang dibuat untuk mempromosikan sesuatu. Yang keempat, fabricated content atau konten palsu. Jenis hoax selanjutnya yaitu fabricated content atau konten palsu. Konten hoax yang satu ini adalah jenis konten yang sangat berbahaya. Konten ini dibuat untuk menipu orang-orang. Banyak juga yang dirugikan karena adanya konten palsu seperti ini. Informasi-informasi yang ada juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Fakta yang ada dalam informasi itu tidak benar. Contohnya yaitu yang sering terjadi dalam jenis konten ini adalah informasi lowongan kerja mengatasnamakan suatu perusahaan atau lembaga. Informasi lowongan kerja dibuat sampai mirip dengan yang aslinya. Yang keempat, false connection atau koneksi yang salah. False connection atau salah koneksi. Konten jenis ini juga banyak ditemukan di media sosial. Contohnya yang sering ditemukan adalah perbedaan antara isi konten, judul konten, hingga gambar konten. Konten-konten ini sengaja dibuat untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang keenam, false context, konteks keliru. False context adalah konten yang keliru. Dikatakan keliru karena membuat informasi yang tidak benar. Contohnya konten-konten seperti ini berisi sebuah pernyataan, video atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kejadian itu ditulis ulang dan tidak disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya. Yang ketujuh, manipulated content atau konten manipulasi. Konten manipulasi adalah sebuah konten yang sudah diedit. Konten-konten tersebut akan diedit sehingga tidak sesuai dengan konten aslinya. Konten jenis ini dibuat untuk mengecoh para masyarakat yang membacanya. Kejadian seperti ini banyak terjadi oleh media besar. Konten yang mereka buat akan diedit atau disunting oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu cara membedakan berita hoaks. Ada beberapa tips sederhana untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang merupakan hoaks. Yang pertama yaitu periksa judulnya. Kedua, perhatikan nama dan situs. Ketiga, cek foto dan video. Periksa fakta dan periksa keaslian dengan aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu hal-hal yang harus diperhatikan ketika menerima berita hoaks antara lain yaitu yang pertama, jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Yang kedua, bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Ketiga, gunakan logika saat mendapat suatu berita yang belum diketahui kebenarannya. Keempat, laporkan berita yang mengandung hoaks. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나